Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ada yang rumahnya kebanjiran Bapak Ibu? Ada. Jalanannya doang. Ada yang datang ke sini hujan-hujanan Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu tetap antusias untuk beribadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun cuaca gak mendukung, sekalipun Tuhan mungkin keadaan kami sedang gak enak, sedang gak baik-baik aja. Tapi kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk hadir di hadapan-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kelegaan, bahkan Tuhan memberikan kami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh Bapak Ibu kasih salam kanan kirinya, bilang di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Ya, di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kita mau katakan tinggi namamu dipuji Tuhan. Kita mau katakan pujian ini biar pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Sambil lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi kita mau nyatakan, Dia gak akan pernah membiarkan kita melewati pencobaan lebih dari kekuatan kita. Amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Sambil angkat tangan kita katakan bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Boleh Bapak Ibu kasih tos lagi kanan kirinya bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, Dia layak menerima segala pujian. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biar pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sangat besar kuasanya di dalam hidup kita. Yuk, sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau sama-sama serukan. Bapak Ibu, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh mana gemetarnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, semua musuh gemetar. Sambil lambaikan tangannya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Lebih lagi serukan. Sambil angkat tangan kita katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisi kami Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
Terpujilah Engkau Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan yang besar di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kau Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang sanggup memberikan segala hal-hal yang kami minta Tuhan. Sungguh selain Tuhan tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang layak kami sembah. Satu-satunya pribadi yang layak kami muliakan. Makasih Bapa yang baik. Lebih lagi kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyatakan pujian kami. Surga sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Biar pujian ini menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian ini dari awal. Selain Kau Tuhan, Selain Kau tiada yang lain. sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami miliki. Milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, Ku sembah kami katakan Tuhan,
sembah Engkau Tuhan Allah yang perkasa, dan kami mau sanjung tinggi Engkau Tuhan. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh tiada yang lain Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau, oh Tuhan. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Kau yang layak. Kami sembah, kami tinggikan. Sungguh Kau Allah yang perkasa, sungguh Kau Allah yang hebat. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Sungguh Kau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Sungguh Kau Tuhan satu-satunya yang dapat kami percaya. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami mau tetapkan hati kami. Kalau gak ada satupun pribadi selain Tuhan yang hidup di dalam kami. Makasih Bapa yang baik. Biar iman yang benar, iman yang besar yang berasal dari Tuhan, itu Tuhan dapati ada atas setiap kami Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan. Kami nyatakan Tuhan, Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. sungguh tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku, kami sembah, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, kami sembah, ku sembah Engkau Allah yang perkasa,
tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Makasih Bapa yang baik. Lebih lagi Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu, biar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, itu yang bisa kami terima Tuhan. Biar ada roh yang mau tunduk akan firman Tuhan, itu Tuhan dapati ada atas setiap kami Bapa. Urapi Kak Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang berasal dari Tuhan itu yang Kak Esther sampaikan atas setiap kami. Makasih Bapa yang baik, ini setiap kami Tuhan, pakai setiap kami, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Wah, setiap hari, setiap minggu kalau kita datang beribadah pasti ada suasana yang baru, amin. Ada sukacita yang baru dan saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan Bapak diberkati Tuhan, Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Kalau lihat dari ruangan kita ini kayaknya tinggal berapa persen lagi Bapak Ibu? Sebentar lagi ya, tapi belum selesai. Sekalipun tema bulan Juni sudah belum selesai, kita sudah masuk bulan Juli, tapi ruangan kita belum selesai. Jadi doanya harus lebih kuat, amin. Supaya pengerjaannya maksimal, nanti murid-murid masuk kelas, mereka punya suasana yang baru, sukacitanya beda. Kita juga senang ya Bapak Ibu ya, kalau pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Amin. Yuk Bapak Ibu, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berotoritas, Engkau bekerja atas hidup kami. Bapa, kami berdoa dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan sendiri yang ditinggikan, biar Tuhan Engkau dipermuliakan. Kami berdoa Bapa, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami ketika pemberitaan firman disampaikan, kebenaran Tuhan disampaikan. Kami percaya itu memerdekakan setiap kami, memulihkan setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat kami memperoleh kekuatan, kelegaan. Bahkan kami percaya Tuhan ketika hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami percaya setiap kami yang terikat oleh setiap belenggu dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan Engkau turut bekerja di tengah-tengah kami, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu biar itu yang kami sama-sama alami. Urapan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam tema yang baru di bulan Juli. Tema ini judulnya Great True Faith, iman yang besar. Nah, kalau bicara iman ini sesuatu yang sangat menarik karena di dalamnya kita akan melihat banyak orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Nah, ayatnya terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, tulisannya sangat kecil. Oke, kita baca dengan kuat yang terjemahan bahasa Indonesianya dulu, Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ulang lagi, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam Ibrani dikatakan iman ini adalah dasar. Dasar ini adalah fondasi yang membuat sesuatu kuat atau tidak.
sebuah bangunan kalau dasarnya tidak kuat maka bangunan itu akan runtuh. Makanya banyak di daerah tertentu, bahkan saya dapat informasi ada rumah yang terkenal elit di lokasi tertentu tapi bisa miring, lama-kelamaan miring. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Kalau Bapak Ibu pernah melihat pembangunan, pasti mereka membuat dasar yang kuat di bawah. Rumahnya belum jadi, tapi ketika mereka mulai buat fondasi, itu mereka pastikan fondasinya sesuai dengan bangunan yang mereka mau bangun. Kalau mereka mau bangun 2 lantai, mereka harus siapkan fondasi yang kuat. Dan batunya nggak batu biasa, harus batu yang kuat. Nah, fondasi ini menentukan apakah sebuah bangunan itu kokoh atau tidak. Lalu dibilang seperti ini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pernah tahu Bapak Ibu kalau dalam sebuah pengadilan, bukti itu mesti terlihat atau hanya cerita. Pasti disertai dengan sesuatu yang nyata, enggak cuman kesaksian. Ada kesaksian tapi disertai dengan bukti barang atau kejadian atau foto, sesuatu yang orang-orang bisa lihat. Tapi bicara iman, ternyata iman ini adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, yang tidak terlihat itu, tapi itu tertanam dari awal. Lalu bukti dari yang kita tidak lihat. Kenapa orang bisa kuat dalam Tuhan? Kenapa ada orang yang kelihatannya pelayan Tuhan, tapi ketika ada masalah mudah goyah? Bisa dilihat dari dasarnya. Bapak Ibu bersyukur ketika kita ada dalam komunitas atau keluarga yang cukup saklek dalam kebenaran firman Tuhan. Disuruh baca Alkitab, disuruh ke gereja, ada kebaktian keluarga, ada saat teduh bareng. Kita nggak boleh satu hari pun hari Minggu sekalipun nggak boleh nggak ke gereja. Kita berpikir sepertinya kebebasan kita dikendalikan. Pengen acara keluarga kita utamakan gereja dulu. Kenapa? Karena kita sedang dibangun fondasi kita supaya kuat. Ketika fondasi kita kuat, maka ketika rumah itu dibangun, apapun badai yang menerpa, rumah itu tetap kokoh. Bicara dalam kehidupan kita, ketika fondasi iman kita kuat, dibangun dalam Tuhan, maka tekanan apapun yang kita alami, goncangan apapun yang kita alami, kita tetap kuat. Semua sekarang sedang digoncangkan, tidak ada yang tidak digoncangkan. Kita juga digoncangkan, tapi kita kuat dalam Tuhan, kita teguh. Bicara soal bukti, bagaimana seorang bisa percaya untuk sebuah pengakuan kalau nggak ada bukti. Iya saya lihat tadi kejadiannya seperti ini, buktinya mana? Iya saya tahu karena begini begitu, buktinya mana? Tapi bicara iman, dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa bayangkan, punya pengharapan, punya iman tapi kita belum lihat. Bapak Ibu sekarang sudah lihat perubahan terjadi dalam ruko ini. Kita udah bisa bayangin, Pak Tamto udah mulai cerita minggu lalu. Nanti di atas ada ruangan ini, ada ini karena kita udah lihat. Kalau Bapak Ibu kita mundur 10 tahun yang lalu, kondisi di mana kita berjuang cari uang, jangan berharap ini akan muncul. Bagaimana kita pikirkan untuk pekerjaan Tuhan, kita doa, bahkan sampai sekarang kita ada yang namanya grup pasukan Gideon. Setiap hari kita doa pagi bareng-bareng pada frekuensi jam yang sama, kita ada puasa, kita ada menara doa sampai saat ini, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya adalah orang yang ngalamin bagaimana gimana keuangan kita. Henny coba cek. Kondisi keuangan kita gimana? Itu kalau kondisi kas gereja gimana? Untuk PK gimana? Untuk orang-orang diakonia gimana? Untuk saya punya akses untuk nanya. Dari situ saya tahu kondisinya bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu kita bisa lihat kondisi ruangan kita sudah berubah. Ini bukan dari sesuatu kita sudah punya uang banyak, baru ini terjadi. Kalau sudah punya uang banyak berarti
iman itu dari sesuatu yang sudah kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang sudah kita lihat. Ternyata enggak Bapak Ibu. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Segini. Oh, oke. Saya punya gambaran. Oke, berarti yang kita harus kurangin di sini. Dan Bu Mari dengan bijak memanage keuangan. Sehingga kita tahu apa hal-hal apa saja yang harus kita tekan, mana yang kita benar-benar harus perhatikan. Belum ada dana untuk ini. Sampai akhirnya kita mulai sepakat kita semua, Kemar sepakat. Bagian kita kerjakan. Akhirnya mulai ada dana. Mulai ada dana, apa yang kita lakukan? Tuhan kasih pesan untuk melakukan perubahan ini, perubahan di C1. Walaupun seizin Tuhan peminjamannya sudah selesai. Melakukan perubahan di beberapa hal, salah satunya di sini. Dari yang kita tahu ini gak mungkin, ini minus. Kalau bicara iman dari sesuatu yang kita udah lihat, maka yang terjadi kita gak perlu sampai berdoa sungguh-sungguh, orang udah ada dananya. Tapi dari yang gak ada, teman-teman leader di sini tahu kalau kita udah bicara soal dana, mereka udah tahu. Kita lagi melakukan ini, dukung dalam doa, tekan dana di sini, keluarkan buat ini, begini. Dan Tuhan buka jalan. Bahkan ketika kita banyak melakukan biaya yang keluar untuk ABC, pekerjaan Tuhan banyak terjadi. Tuhan izinkan kita bertemu dengan komunitas-komunitas yang perlu ditolong. Komunitas di luar Kabar Baik yang adalah saudara seiman kita, keluarga kita di Kabar Baik, mereka perlu dibantu di dunia pendidikan atau di dunia gereja. Jadi ketika kita sedang berjuang, ternyata Tuhan izinkan setiap apa yang kita percayakan tetap bisa disalurkan. Makanya pundi-pundi selalu terisi. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberkati tetap disalur. Tuhan memberkati tetap disalur, enggak diendap. Tetap mengalir. Nanti gimana ini finishnya? Tuhan sediakan. Termasuk dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu kita bisa lihat di sini dalam terjemahan King James Version dibilang, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mohon maaf kalau ada pelafalan yang salah. Teman-teman, ini saya warnai lebih kuat di dasar dan bukti. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang harus kita sama-sama lakukan. Kalau dasar dan bukti ini bekerja sama. Bicara iman yang besar, ini terkait dengan dasar dan bukti. Nah, Bapak Ibu boleh slide berikutnya. Kita lihat gambar ini. Ya, ini ada seorang dokter anak. Ya, seorang dokter anak dia punya dasar untuk membuat resep dan terapi untuk menyembuhkan anak yang sakit. Gak mungkin tiba-tiba Bapak Ibu, ayo kita ke dokter itu. Padahal kita gak tahu kualitas dia gimana. Dia benar-benar udah dokter apa enggak. Tiba-tiba kita bawa anak kita untuk dirawat. Gak mungkin. Pasti ada dasarnya kenapa kita bawa anak kita ke tempat dia lalu dapat resep. Kemudian seorang kontraktor. Kita gak mungkin kasih renovasi atau perubahan rumah kita sama orang yang gak punya dasar. Dia gak pernah ikut kuliah teknik. Dia gak pernah punya pengalaman membangun rumah. Dia gak pernah punya pengalaman di dunia kontraktor. Terus kita tiba-tiba kasih rumah kita dikerjakan oleh orang tersebut, gak mungkin. Kenapa kita percayakan ruangan gereja kita direnovasi oleh Pak Junang? Karena dia punya dasarnya, dia punya kemampuannya, dia punya catatan, dia punya bukti-bukti di mana dia membangun rumah dan itu bagus dan berhasil. Sebelum perubahan ini sudah banyak perubahan yang terjadi dilakukan oleh beliau. Lalu yang berikutnya kita lihat, ada tukang servis. Kita nggak mungkin mempercayakan handphone kita diservis oleh seseorang kalau dia nggak punya dasar kemampuannya.
Tiba-tiba kita bawa handphone kita lihat dia jago main handphone. Kamu dia yang benerin handphone saya. Loh, saya cuma bisa mainin, gak bisa servis. Seseorang akan memberi kepercayaan untuk orang mengerjakan kalau dia punya dasar di dalamnya. Gak mungkin juga Bapak Ibu kita kasih anak kita belajar di sekolah Kabar Baik. Ternyata guru-guru di Kabar Baik gak bisa ngajar. Pasti kita percaya, oh ini berkualitas, cerita dari cerita. Sekolah Kabar Baik gak cuma pendidikannya bagus, karakternya bagus. Ada dasarnya dari mana? Kualitas orangnya dari cerita orang-orang juga, dari murid-murid yang dihasilkan. Ini anak saya pinter, punya karakter baik, sekarang makin cinta Tuhan. Ada dasarnya. Seorang dokter hewan, sampai orang boleh mempercayakan hewannya dicek kesehatannya. Bahkan dokter itu bisa kasih resep, terapi untuk menyembuhkan hewan yang sakit. Pasti ada dasarnya. Bapak Ibu, ini yang paling sering kita alami. Kita nggak mungkin mempercayakan seseorang bikin menu kesukaan kita kalau dia nggak punya dasar dalam membuat itu. Dasar itu sangat penting, dasar itu diperlukan. Dasar itu diperlukan dan didapatkan, perlu dipelajari. Seorang lulusan teologi ya, dia akan dilihat kualitasnya, tapi dia juga harus belajar. Seorang lulusan pendidikan, sarjana pendidikan, dia akan dilihat kualitasnya, juga akan dilihat bener gak nih lulus dari sarjana enggak. Karena itu dia juga harus belajar. Kenapa dokter ini bisa mengerjakan hal-hal bagian dokter? Karena dia sekolah kedokteran. Dia pelajari. Dia terus pelajari. Dia harus kuasai dan dia harus terapkan. Kalau dia nggak terapkan, kalau dia nggak kuasai, orang datang sama dia cuma bisa bilang, kayaknya ini sakit flu biasa. Oh kayaknya dia cuma sakit cacar biasa. Tapi seorang dokter yang sudah belajar, dia sudah kuasai bidang dia bisa bedain mana cacar mana bukan. Kita mah sama aja ngelihat ada buletan, ada isi air, ini cacar nih. Yang bintik-bintik banyak biang keringet nih. Kita orang awam bisa menilai seperti itu. Tapi seorang dokter dia nggak menilai dari situ saja karena dia belajar banyak, dia pelajari dengan sungguh-sungguh, dia kuasai sehingga dia bisa menilai ketika dapat inputan dari orang tua, anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Seorang dokter langsung bisa menyimpulkan, ini bukan cacar. Ini sakitnya karena ini. Kenapa? Karena dia belajar. Dia menguasai, dia pelajari. Dia benar-benar perhatikan. Bagaimana seorang Kristen dilihat punya iman. Kalau kita nggak punya dasar, kita nggak benar-benar belajar. Kita nggak sungguh-sungguh. Maaf, saya kadang kalau ada debu tipis batuk. Bagaimana seorang Kristen dipercaya dia punya iman padahal dia jarang gereja. Jarang baca Alkitab. Diajak CS tarsok. Ayo Bu bentar aja ngumpul bentar. Aduh saya ada urusan penting. Memang semua penting. Gak ada yang gak penting. Buat kita itu penting. Tapi kita harus luangkan waktu. Ayo Bu saat teduhnya mana kok gak di share di grup. Iya nanti maleman deh. Aduh bener-bener padat kegiatan. Dia nggak mau belajar firman. Sedangkan iman itu timbul, muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari kita baca firman. Sedangkan kita nggak belajar. Dokter aja itu belajar. Dokter belajar, sekalipun dia udah ahli, dia suka baca. Orang yang jago servis HP, dia belajar dari mana? Selain dia punya ilmunya, dia lihat YouTube, dia lihat pengalaman-pengalaman dia yang gagal, yang berhasil. Yang dia nggak bisa, dia tanya sama orang. Ketika seseorang dikatakan punya dasar, punya iman, dia harus punya dasar. Makanya kita harus pelajari, harus kuasai, harus terapkan apa itu firman Tuhan. Semakin kita sering baca Alkitab, semakin kita praktek firman Tuhan, semakin Bapak Ibu kita datang beribadah, ikut CS walaupun aduh ini kalau saya pulang ini saya bisa langsung kerja nih.
Namanya sedang belajar. Namanya kita sedang membentuk iman kita. Harus memberi waktu kita. Nah, boleh slide berikutnya. Bapak Ibu, percaya enggak kalau orang yang ngaku punya iman, ada next ke slide ke berikutnya. Orang yang ngaku punya iman tapi dia tidak pernah belajar iman. Kira-kira percaya enggak sama orang yang punya iman, bilang aku punya iman, nanti aku pasti masuk SMA terbaik. Tapi apa? Dia enggak pernah belajar iman. Aku ini jago matematika, tapi dia enggak pernah belajar matematika. Aku jago masak, tapi dia enggak berlatih masak. Bapak Ibu kita lihat dulu Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Kita baca dengan kuat, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada orang bilang aku punya iman loh. Tapi dia jarang beribadah, bagaimana dia bisa dengar firman Tuhan? Jarang baca Alkitab. Dari situ aja kita gak percaya. Bapak Ibu sering gak sih ada orang banyak ngomong masakan aku enak loh. Tapi kita gak pernah nyobain. Percaya gak Bapak Ibu? Gak percaya, saya suka pakai teknik ini ya. Kadang ada anak-anak muda, Kak Esther masakan aku enak, bikin ini aku jago. Oh masa, gak pernah aku rasa-rasa, maksudnya ayo bikinin gitu ya. Gimana itu rasanya ya, itu bener enak gak ya? Maksudnya biar dibikinin Bapak Ibu, kode keras. Nah Bapak Ibu bagaimana kita bisa percaya sama seseorang, dia adalah seorang dokter padahal dia gak pernah sekolah. Dia bilang saya punya iman, nanti nih saya setelah ini saya akan jadi orang sukses, saya akan jadi pembisnis, saya akan punya uang banyak. Tapi dia orang kerjanya apa kalau lagi di rumah? Tidur, bangun makan, marah-marah, terus nonton, main game. Udah capek matanya tidur lagi, lihat ke dapur ada makanan apa. Yang kayak gini apa bisa kita percaya sukses? Gak mungkin. Lalu yang kedua, apakah kita bisa percaya sama orang yang bilang punya iman tapi tidak menguasai iman? Maksudnya tidak menguasai iman gini loh. Dia punya keinginan besar tidak disertai dengan apa yang dia lakukan. Iya nanti aku nih ya 3 tahun lagi nih aku pasti udah punya mobil. Dia punya iman tadi tapi tidak menguasai. Dia bilang mau punya mobil tidak ada upaya. Tidak punya usaha. Nanti aku ya pulang dari luar negeri atau nanti ya aku lulus dari SMA, aku akan dapatkan tempat kuliah nomor 1 atau UI lah. Aku akan dapat ini tuh. Oh ya caranya gimana ya, bisa lah aku belajar sungguh-sungguh. Terus dia bilang belajar sungguh-sungguh, kita lihat kegiatannya apa? Jarang belajar. Suka ikut aktivitas hangout sama teman-teman. Gak ada waktu diluangkan untuk belajar. Nanti ya bilang ke keluarga kita akan punya nih kendaraan pribadi yang lebih besar. Kita punya mobil, kita nanti rumah kita renov, kamu akan punya kamar. Tapi kenyataannya tidak menabung. Ini disisihkan uang, ini gak disisihkan. Ada uang hari itu dihabiskan. Ada uang hari itu dipakai buat besok. Hari berikutnya gak tahu, udah nanti berkat Tuhan datang lagi. Gak berhikmat, nabung yuk nabung, katanya kita mau bikin kamar lagi. Aduh jangan pusing, nanti Tuhan sediain. Bagaimana kita bisa percaya kepada orang-orang yang punya iman seperti itu? Imannya gede tapi tidak sesuai. Lalu percayakah kita kepada orang yang mengaku punya iman tapi dia tidak terbukti selalu menerapkan iman? Maksudnya gini, dia bilang punya iman, tapi setiap kali dia cerita sesuatu tidak terbukti. Kita bilang nanti ada renovasi, bener ada, terbukti, betul ya. Kita bilang saya punya iman nanti ke Israel. Kapan? Tahun depan. Tunggu, enggak ke Israel juga, tidak terbukti. Saya punya iman
A, B, C tidak terbukti. Pertanyaannya, kalau orang itu ngomong soal iman, kira-kira kita bisa percaya enggak? Enggak bisa. Bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang bicara iman sedangkan dia tidak menerapkan iman? Mah gimana nih mah besok untuk biaya sekolah, Pak gimana? Udah, ayo percaya Tuhan sediakan. Oh gitu ya, iya besok pasti ada. Terus dari mana dapatnya? Iya lihat aja besok. Padahal cuma diem-diem di rumah. Enggak ngapa-ngapain. Apakah sesuatu itu bisa datang besok? Terus anaknya, gimana ya mama papa ini ya? Besok ada, ini di rumah lagi santai-santai acara keluarga. Gimana besok dapat uangnya ini? Papa sama mama kok, aduh anaknya udah pusing. Papa mamanya enjoy aja. Terus besok udah datang harinya. Mama gimana nih pak? Oh sekarang ya? Iya aduh belum Tuhan kasih loh. Tenang-tenang masih ada hari esok. Kamu percaya kayak sama Tuhan? Masa gak percaya? Bapak Ibu bisa bayangkan kita mau ngajarin anak kita iman. Tapi yang terjadi anak kita melihat kita tidak menerapkan iman. Keteladanan kita gak ada. Kita mau ngajarin mereka punya pengharapan sama Tuhan. Tapi kita gak punya iman. Atau anak kita diajarin iman. Kamu percaya ya. Nanti kamu akan dapetin dari Tuhan. Ya nih aku butuh nih HP atau aku butuh motor karena daerah tempat saya sekolah udah jauh. Percaya. Iya aku percaya. Kapan dong dibeliin Pak? Oh tenang. Pasti ada. Nanti kamu lulus Tuhan pasti sediain. Terus hari-hari yang dia lakukan, ini gimana? Kok biaya anak kok gak ada? Udah saya kasih uang kok gak cukup? Ya kan kurang, gimana sih? Jadi di hari-hari anak melihat orang tuanya gak punya iman. Padahal dia minta punya motor, papanya bilang atau mamanya bilang nanti kamu lulus dapat motor. Tenang aja. Terus hari-hari dia lihat mama papanya berantem, ini kenapa ini kok bisa kurang biaya ini? Ya memang kan kurang pengeluaran banyak, gak bisa harus ada. Gak dilihat kita praktek iman. Terus kita ngajarin anak kita punya iman. Gimana ya Pak, aku kayaknya susah nih masuk perguruan tinggi. Karena lawannya banyak, Tuhan pasti buka jalan. Dalam kenyataannya waktu kita punya hambatan dalam kerjaan, kita gak praktek iman. Anak kita ngelihat, wah ini bener nih ya, bos janji mau promosi gak promosi. Kalau kayak gini saya mau stop kerja aja. Ngapain saya kerja sama orang yang gak pegang ucapan. Anaknya lihat, loh harusnya kan papa punya iman. Jangan-jangan bulan depan dapat promosi gak sekarang. Bapak ibu teman-teman, ketika kita bicara punya iman, apakah kita menerapkan? Coba tepuk bahu kanan kiri bilang, Bu, Pak terapin yuk kalau punya iman. Harus diterapkan, oke next slide. Jadi bicara iman harus punya dasar, lalu yang kedua harus bisa beri bukti. Berbicara iman harus punya dasar, dasarnya apa? Firman Tuhan. Dasarnya apa yang dari dulu kita bangun nih? Kita bangun. Sehingga ketika kita bicara soal iman, apa yang kita ucapkan orang percaya. Karena kita punya dasar. Lalu harus ada bukti. Ya loh Tuhan tolong saya loh. Apa yang ditolong? Apa ya? Iya loh Tuhan bekerja atas hidup saya ngalamin Tuhan. Apa yang kamu alami? Apa ya? Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, kalau kita menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Bapak Ibu praktek, ngalamin mujizat, itu bisa jadi bukti. Saya dari kecil, papa mama ngajarin untuk punya iman Bapak Ibu. Orang tua saya ngajarin untuk punya iman, apa yang terjadi ketika orang tua suruh kita punya iman, saya mulai praktek. Dan itu gak mudah karena praktek ini sama saudara. Ketika suatu saat saya punya tante saya sakit, saya mulai tumpang tangan. Dengan iman tapi saya gak tahu itu akan sembuh apa enggak, pokoknya saya tumpang tangan aja, praktek. Waktu saya sakit, saya ngalamin perut saya sakit banget, saya tumpang tangan. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Firman Tuhan tumpang tangan. Oke saya tumpang tangan. Saya bisa ngalamin di mana perut saya tiba-tiba gak sakit dan itu perkara sangat sederhana. Saya pernah cerita ke Bapak Ibu betapa ketika saya latihan musik udah sakit tenggorokan saya.
Ya Tuhan, bentar lagi mau WL nih, udah latihan, udah sangat sakit. Karena waktu itu saya tidak sarapan, asam lambungnya keburu naik, jadi dia nyerang tenggorokan. Saya bilang aduh Tuhan, saya nggak mau ini terjadi. Terus saya buru-buru cari biskuit sesuatu untuk meredakan. Kemudian apa yang saya lakukan, saya tumpang tangan. Tuhan, suara saya punya Tuhan. Tolong Tuhan, ketika saya pelayanan WL, suara saya bisa nggak kesakitan dalam nama Yesus. Ketika berjalan ibadah saya bingung, kok lebih smooth ketika nyanyi ketika dibandingkan waktu latihan. Kok ini nggak terasa sakit tenggorokan saya. Padahal latihan itu istilahnya tenaga masih awal. Kalau naik motor Bapak Ibu kita masih tenaganya masih fit-fitnya. Kalau udah berjam-jam udah mulai lelah. Ini enggak baru mulai udah sakit tenggorokan saya. Tapi ketika lagi WL saya ngerasain smooth tidak terasa sakit. Bapak Ibu bagaimana kita bicara soal iman? Harus ada bukti. Terus gimana? Ngalamin dulu. Ngalamin dulu, kita gak mungkin cerita sama orang mujizat yang Tuhan kerjakan kalau kita gak ngalamin. Ngalamin dulu di pekerjaan kita. Ngalamin dulu untuk anak-anak kita. Ngalamin dulu untuk keluarga besar kita. Waktu kita ngalamin, maka waktu kita cerita tentang iman, orang lain percaya. Oke, next slide. Perbesar kapasitas iman. Waktu kita punya iman, enggak bisa iman kita yang udah segitu cukup. Harus diperbesar. Kalau dulu Bapak Ibu saya ngalamin mujizat, tarafnya segini levelnya 1. Berikutnya kita harus ngalamin mujizat Tuhan level 2. Dulu kita ngalamin pergumulan segini dan Tuhan tolong di level 5 Tuhan tolong. Sekarang Tuhan izinkan masalah kita di level 10 kita harus ngalamin mujizat Tuhan. Kita harus ngalamin pertolongan terobosan dari Tuhan. Perbesar, terus gimana cara perbesar? Masalahnya besar tapi imannya kecil, ya sama aja. Cara memperbesar iman kita yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Praktek nyatanya gimana Bapak Ibu? Setiap hari para PCS bagikan 4M betul? Bagikan 4M. Yuk luangkan waktu baca. Suka ditanya enggak sama PCS dapat apa Pak gitu? Tanya enggak? Bu dapat apa? Dapat uang hari ini? Bukan Bu, bukan itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya dari apa yang kita renungkan, kita dapat apa, pesan apa. Terus tulis. Bisa bayangkan waktu kita tulis apa yang kita dapat, ibu yang satu tiba-tiba diberkati membaca teks yang kita tulis. Ih, luar biasa dia bisa dapat kayak gini. Wah, saya pasti ngalamin. Mau satu dulu lagi. Yuk, mulai dengan baca firman 4M. Kita lihat di Matius 17 ayat 20. Kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawit saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini gak bilang gini Bapak Ibu, seandainya punya iman sebiji sesawit maksudnya imannya segitu aja. Segitu gak usah gede-gede, Tuhan hanya minta sebiji sesawit, enggak gitu bicara ayat ini. Ayat ini mau bilang gini, yuk punya iman yang besar. Tapi sekalipun iman kamu gak besar, seandainya cuma sebiji sesawit bisa mengatakan gunung berpindah. Biji sesawit ini kecilnya minta ampun Bapak Ibu. Kecil banget. Tapi kalau dia udah ditanam, dia bisa menjadi tumbuhan yang sangat besar. Nah, Tuhan minta supaya kita punya iman, bukan gini. Tuhan pengen kita punya iman yang besar, tapi sekalipun tidak besar, punya sedikit saja ini bisa mengerjakan perkara yang hebat. Loh berarti selama ini kita gak ngalamin mujizat, apa karena gak ada iman? Benar gak Bapak Ibu? Kan dibilang gini, Tuhan minta supaya kita punya iman yang besar. Tapi sekalipun iman kita kecil, sekecil biji sesawit, bisa mengatakan kepada gunung ini untuk berpindah. Loh selama ini saya ngalamin masalah gak ada jalan keluar. Jangan-jangan iman sebiji sesawit pun gak punya.
Terus gimana? Yuk kita harus punya iman. Coba bilang ke kanan kirinya, kita harus punya iman. Kita harus punya iman. Bapak Ibu ingat kisah Abraham? Abraham disebut bapak apa? Bapak orang percaya. Ini contoh nyata, banyak saksi-saksi iman. Kalau nanti Bapak Ibu baca di Ibrani 11 dikatakan saksi-saksi iman. Abraham ini dia ikut Kristus, dia ikut Tuhan, ikut arahan Tuhan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dari bukti yang belum terlihat. Bisa bayangin Bapak Ibu disuruh pergi ke tempat A, pergi ke sana, enggak dikasih sesuatu, hanya dikasih janji. Nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Hanya diberi pesan, tapi Abraham punya iman dan dia melangkah. Masalahnya yang makin berat adalah keturunanmu. Sedangkan Abraham belum punya anak. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Benar-benar enggak ada bukti. Kalau sudah punya anak masih punya gambaran gini. Nanti anak saya nikah punya anak langsung 10, 20 gitu. Punya cucu lagi langsung berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini enggak punya anak. Tapi dia bisa melangkah dengan iman. Kenapa? Karena dia punya iman yang kecil. Yang sanggup memindahkan gunung. Bapak Ibu hari ini saya nggak tahu hal apa yang menjadi pergumulan kita. Sehingga Tuhan kasih tema ini buat kita. Tuhan mau supaya kita punya iman yang besar. Tapi nggak cuma besar imannya, iman yang benar juga. Tuhan mau kita punya iman yang besar. Dan itu harus dibangun supaya iman kita besar. Sekalipun saat ini iman kita kecil, hanya sebesar biji sesawit. Itu juga tetap bisa mengerjakan perkara yang hebat. Tapi yang Tuhan rindu imannya enggak cuma sebesar biji sesawit. Tuhan mau iman kita besar. Coba bilang ke diri sendiri, saya mau punya iman yang besar. Lalu yang berikutnya, iman yang benar. Tapi sebelumnya kita lihat ayat tentang Daniel. Ya, Daniel pasal 3, slide berikutnya ada. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dia dimasukkan ke dalam perapian, sebelum dimasukkan ke dalam perapian dia bilang gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami dalam perapian. Tetapi seandainya dia tidak melepaskan, hendaknya raja tahu, kami gak akan memuji raja, kami gak akan menyembah patung raja. Udah di ujung tanduk nyawanya Bapak Ibu. Udah di ujung tanduk. Tapi mereka tetap punya iman kalau Tuhan bisa melepaskan mereka sekalipun dalam perapian. Ini namanya orang punya iman yang besar. Bayangkan Bapak Ibu ngalamin suatu masalah. Udah di ujung tanduk hidup dan mati. Mau gak kita punya iman? Yang terjadi Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau seandainya dia bilang, oke Tuan Raja, kami mau menyembah Tuan Raja, pasti nyawanya terselamatkan. Tapi ketika dia bilang, enggak saya enggak mau menyembah patungnya Tuan Raja, udah pasti masuk perapian. Tinggal satu, di perapian Tuhan lepasin atau enggak. Saya lihat di sini iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego besar, tidak kecil. Kenapa bisa besar? Bapak Ibu, kenapa kira-kira kok iman mereka bisa besar? Tadi di awal udah dibagikan. Karena apa? Karena Tuhan beserta. Karena dia bersama Tuhan. Karena dia membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia tekun ikut Tuhan.
Makanya imannya bertumbuh jadi besar. Nah Bapak Ibu coba ngomong ke sampingnya, Bu masih rajin baca Alkitab enggak? Coba tanya Bapak Ibu, masih rajin baca Alkitab enggak? Waduh, saya nggak sebut nama kota. Suatu ketika kami pelayanan, ada sesi yang tentang mau mengajak anak-anak remaja suka baca Alkitab. Bapak Ibu, waktu kami bagiin sesi, kami kan tim yang melayani kita support dalam doa. Yang satu bawa firman, kita di sini ikut berdoa gitu loh. Waktu kita berdoa kita ngerasa kok berat banget nih, yang bawa firman kayak lagi macul, tau gak Bapak Ibu? Kayak lagi macul tanah yang kering, susah banget. Udah kita doa, kami doa, Tuhan ini kenapa? Kami udah ngelihat yang waktu itu teman saya yang bawain sesi, dia udah berat banget bawainnya. Ditanya apa, anak-anak remajanya gak tahu Alkitab. Ditanya apa, mereka gak tahu. Sampai waktu saya bawa sesi berikutnya saya bilang, papanya Ishak siapa? Siapa ya? Mereka bingung, bapaknya Ishak nggak tahu Bapak Ibu. Terus saya mikir ini kan sederhana, kok nggak tahu? Mulai kita nanyain pertanyaan Alkitab yang harusnya mereka tahu, mereka nggak tahu. Dari situ kami tahu mereka jarang baca Alkitab. Akhirnya ada sesi pengakuan dosa. Sesi di mana mereka mulai mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Ternyata diketahui dosa-dosanya ngeri-ngeri. Kenapa? Karena tidak baca Alkitab. Orang kalau jarang baca Alkitab, gampang bikin dosa, gak ada yang dia takutin. Gak ada bordernya gitu loh, gak ada pembatasnya. Waktu kami sharing waktu di kamar, kakak ngerasain gak? Iya Esther berat banget kak. Kakak jaga kesehatan ya, aku ngerasain banget. Nah pas sesi berikutnya saya lihat, wah ini benar-benar orang-orang gak pada baca Alkitab. Anak remaja Bapak Ibu. Saya gak perlu sebut kotanya. Bapak Ibu, kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego punya iman yang besar? Rajin baca Alkitab. Nah Bapak Ibu puji Tuhan sekarang untuk baca Alkitab mudah. Betul ya? Ada digital pakai handphone. Handphonenya ada yang udah di download Alkitab, boleh angkat tangannya, saya mau lihat ada berapa banyak. Wow banyak ya, puji Tuhan ya. Ada juga kalau yang Alkitab manual gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang digital ini memudahkan saja, Bapak Ibu ke kantor bisa bawa Alkitab. Tapi Alkitabnya digital. Lalu ada juga Alkitab suara. Ada yang punya Alkitab suara? Boleh angkat tangannya, ada berapa orang? Satu, cuma satu. Sayang banget Bapak Ibu. Coba deh, enaknya minta ampun. Bayangin Bapak Ibu ketika baca Alkitab pakai Alkitab suara dan sambil begini. Itu enak banget, kita kerasa kita ada dalam suasana di sana. Pernah beberapa kali ketika saya dengar Alkitab suara lagi baca tentang kitab Ayub. Itu sampai nangis Bapak Ibu. Karena pergumulan yang Ayub alami begitu menyedihkan. Itu sampai waktu saya baca, telinga dengar itu saya nangis. Tuhan kok ada orang punya iman kayak gini ya. Dijahatin tetap baik, dijahatin tetap cinta Tuhan. Bapak Ibu, yuk gemar baca Alkitab, yuk gemar cinta Tuhan. Ini membuat iman kita bertumbuh jadi besar. Jangan sampai anak kita imannya sudah segini. Kita yang imannya tadinya segini, mereka dari segini udah segini. Kita yang segini, udah puas. Jangan sampai teman-teman kita yang baru percaya Tuhan Yesus, imannya tadi segini, kita udah segini, dia bisa ngelonjak tinggi. Salah enggak? Enggak kitanya. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus bertumbuh. Kita harus paksakan. Paksakan baca Alkitab, paksakan ibadah. Enggak ada sesuatu yang kita dapatkan bisa tiba-tiba. Kita harus pelajari. Tadi aja orang yang lulusan dokter dia belajar. Tadi iman yang besar yang terakhir, yang kedua. Iman yang benar. Boleh next slide. Kita buka di Habakuk pasal 3 ayat 17. Oh tadi udah, Habakuk belum ya. Iman yang besar. Pertama iman yang besar, lalu yang kedua iman yang benar. Yang pertama iman yang besar, yang kedua iman yang benar. Kita buka dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, yang kedua adalah Tuhan mau kita punya iman yang benar. Iman yang benar adalah ketika yang terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang pahit, tapi dikatakan aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Ini namanya iman yang benar. Bapak Ibu, ketika kita ngalamin kesulitan, bisa enggak kita tetap beria-ria dalam Tuhan? Ketika kita mengalami kondisi yang berat, bisa enggak kita tetap memuji Tuhan? Atau yang terjadi marah-marah di rumah. Ya Bapak Ibu, kalau kondisi lagi sulit biasanya uang ya. Pertengkaran yang paling sering terjadi kalau uang enggak ada, dangadong hepeng. Dongadong hepeng nih, saking udah Bekasi banget. Biasanya kalau nggak ada uang pertengkaran kuat. Atau ada yang sakit, capek ngerawat, bolak-balik rumah sakit, biaya gede, akhirnya terjadi pertengkaran. Bisa nggak waktu kita ngalamin situasi sulit seperti itu, kita tetap beria-ria dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Ada seorang artis rohani, saya lihat di YouTube-nya sebelum dia meninggal, saya lihat dia sedang pelayanan dan dia ada di kursi roda. Ketika dia sedang sakit, dia tetap beria dalam Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, yuk apapun pergumulan yang kita miliki, bisa enggak dalam keadaan yang tidak enak, iman kita tetap terlihat. Justru orang lain bingung, ibu cerita enggak ada uang. Kok muka ibu bukan muka nggak ada uang, muka uangnya banyak banget. Saya berpikir ibu ini habis dari mana gitu baru dapat THR dapat apa? Kok ibu ternyata lagi berjuang? Iya saya lagi berjuang. Kok muka-muka sedih nggak ada? Ngapain sedih? Kan Tuhan izinkan. Berarti Tuhan mau melatih iman saya. Bapak Ibu, saya rindu setiap kita punya iman yang besar, lalu yang kedua iman yang benar. Ingat, bukan hanya iman sebesar biji sesawit, tapi iman yang besar. Lalu yang kedua, iman kita mesti benar. Sekalipun kita dalam situasi yang sulit, kita tunjukkan kita punya iman yang besar. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau naikkan pujian yang tadi. Makasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau diriku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
hanya kau satu kami sembahkan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, biar setiap kami Kemers memiliki iman yang besar, tapi bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami, Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga ketika kami mau punya iman yang besar, kami benar-benar mau melakukannya. Kami mau semakin mendekatkan diri kami sama Tuhan. Kami mau lebih rutin baca Alkitab. Kami mau lebih setia ikut Yesus. Kami mau latih badan kami beribadah. Kami mau semakin dengar suara Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong Bapa, bukan hanya iman yang besar, kami juga mau memiliki iman yang benar, sehingga ketika situasi yang kami alami, situasi yang tidak baik, kami tetap bisa beria-ria di dalamnya. Kami tetap bisa bersuka cita karena ada Tuhan di dalam kami. Hari ini apapun situasi sulit yang sedang dialami jemaat Tuhan, apapun tekanan yang sedang kami alami, kami mau tunjukkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau tunjukkan iman kami yang besar. Kami mau buktikan kami memiliki iman yang besar. Kami juga mau Tuhan, ketika situasi yang kami lihat tidak seperti yang kami harapkan, kami tetap bisa bersuka cita. Kami tetap bisa beria-ria di hadapan Tuhan. Kami tetap bisa memuliakan Tuhan, sehingga orang lain ketika mereka sharing sama kami, mungkin mereka bertanya-tanya, kok kami bisa kasih kekuatan, padahal kami sendiri sedang berjuang di dalamnya. Karena mereka melihat kami punya iman yang benar. Iman yang dasarnya adalah Kristus. Iman yang gak akan tergoyahkan sekalipun ada badai, sekalipun ada tekanan datang. Kami tetap punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam hati kami, materaikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Saya mengundang para petugas pelayan perjamuan kudus. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan izinkan kita semeja dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan menjadi sesuatu yang biasa, karena melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali Kristus yang mati di kayu salib, memberikan hidupnya buat kita, supaya kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita terlepas dari setiap belenggu dosa. Bahkan melalui perjamuan kudus kita mengalami mujizat kuasa Allah, dan melalui perjamuan kudus kita diingatkan kembali untuk memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, biar Engkau yang dipermuliakan, biar Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami Bapa. Saat ini Tuhan nama berdoa, sucikan kuduskan setiap kami yang melayani dalam perjamuan kudus. Layakan setiap kami. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau menguduskan setiap kami jemaat-Mu.
Sehingga ketika kami memakan dan meminum roti perjamuan ini, kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, urapan Allah memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan Tuhan? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami dilayakkan dalam perjamuan kudus. Kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Kak Esther untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari di hari Senin sampai dengan hari Minggu kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian di malam harinya kita ada menara doa. Hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat menara doa dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam di rumah masing-masing. Dan khusus di hari Rabu ada menara doa secara korporat di tempat ini jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Kemudian di hari Sabtu kita juga ada ibadah anak Sabtu Ceria yang dilakukan secara online dan juga onsite. Untuk online di YouTube GBI Kabar Baik dan onsite-nya jam 4 sore di Ruko G7A. Dan kemudian di malam harinya di hari Sabtu kita juga ada doa malam jam 7 malam di Ruko Kabar Baik secara onsite. Kemudian di hari Minggu seperti luar biasanya kita ada 3 kali ibadah raya. Yang pertama ibadah raya FC dilakukan jam 9 pagi, kemudian ibadah raya kedua yaitu ibadah YC dilakukan jam 11 siang dan ibadah raya ketiga yaitu ibadah JC jam 3:30 sore. Itu saja Bapak Ibu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah hari ini dalam doa. Kita mau menyatakan pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia bertobat harus bertobat Dan beriman. agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada Kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Saya persilakan Pak Irwan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini.
Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini kami dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa untuk punya iman yang benar dan iman yang besar, kuncinya cuma satu. Hidup terus melekat sama Tuhan dan terus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan, biar hidup kami boleh terus melekat sama Tuhan. Biar persekutuan kami sama Tuhan adalah menjadi pondasi kehidupan kami. Menjadi hal yang paling penting dalam hidup kami. Sehingga ketika kami melangkah kemanapun kami berjalan, tantangan apapun yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak sendiri. Karena kami tahu kami punya dasar yang benar. Kami punya firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Kami punya Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Yang berkati buat Esther yang telah menyampaikan tentang firman Tuhan pagi hari ini. Urapan Allah yang spesial Tuhan pakai atas hidupnya, Tuhan curahkan atas hidupnya. Pakai dia secara luar biasa, Tuhan menjadi alat-Mu. Berkati kehidupannya, berkati masa depannya, berkati keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami bawa dalam doa juga buat keluarga gembala kami, buat keluarga Pak Tamto dan Bu Mari. Kalau hari ini adalah hari sukacita untuk mereka. Putra pertama mereka Alvin akan melangsungkan pernikahannya sore hari nanti Tuhan bersama dengan Erika. Yang berkati buat Alvin dan Erika Tuhan, biar keluarga kecil ini Tuhan menjadi keluarganya Allah. Ada urapan Allah yang spesial Tuhan curahkan atas keluarga ini. Bahkan seluruh rangkaian persiapan, pemberkatan, dan acara pernikahannya sore nanti semua dalam perkenanan Tuhan. Semua dalam kontrol kendalinya Tuhan. Cuaca yang cerah Tuhan curahkan. Bahkan seluruh jalanan acara pemberkatan dan resepsi Tuhan berkati. Tuhan berkati kedua keluarga, baik keluarga Pak Tamto maupun keluarga Erika juga Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan melimpah atas keluarga ini Tuhan. Yang berkati buat Pak Tamto dan Bu Mari sebagai gembala kami. Biar Tuhan pimpin setiap langkah hidup mereka. Tuhan nyatakan rencana Tuhan yang besar atas kehidupan mereka. Biar visi misinya Tuhan terus tertanam dalam diri mereka. Dan kami boleh semakin belajar tentang iman yang kuat, iman yang besar dalam diri mereka Tuhan. Yang berkati buat seluruh tim gembala kami. Juga buat Elvina, buat Pongki, buat Esther. Biar ke seluruh tim gembala, bahkan juga seluruh jajaran leader, seluruh pemimpin CS yang ada juga. Kami semua boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan Tuhan buka jalan. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Bahkan pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan, Tuhan terus tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan. Yang berkati buat seluruh jemaat GB Kabar Baik Tuhan, baik ibadah family community, youth community, junior community, bahkan anak-anak SCKC kami Tuhan. Biar hidup kami boleh terus makin menyukakan hatinya Tuhan. Kami bawa dalam doa juga buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, kelimpahan damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan, keamanan, keselamatan tercurah atas bangsa ini. Yang berkati buat pemimpin kami, buat Pak Jokowi beserta dengan jajaran pemimpin, bahkan juga Presiden terpilih kami, biar hikmat, marifat dari Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Setiap keputusan yang diambil ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Setiap keputusan yang diambil ada kuat kuasa Tuhan di dalamnya. Karenanya Tuhan, kami tolak segala tipu daya si iblis yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami tolak segala belenggu si iblis coba menghancurkan bangsa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kota Bekasi, kota tempat kami tinggal. Biar damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas kota ini. Bahkan kami berdoa juga buat proses renovasi yang sedang berjalan Tuhan. Tuhan berkati buat Pak Junang dan tim. Tuhan berkati tetangga kanan dan kiri kami. Setiap orang yang ada terlibat dalam proses renovasi ini diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan ketika ruko ini semakin besar, semakin luas, maka Tuhan akan kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dan ketika Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan juga persiapkan kami untuk menyambut mereka dengan sukacita, untuk melayani mereka dengan antusias. Terima kasih Tuhan, yang berkati buat gedung ini Tuhan, dua ruko ini biar Tuhan pakai damai sejahtera Tuhan, melimpah atas dua ruko ini Tuhan. Suci kuduskan di dalam nama Yesus. Demikian juga buat anak-anak sekolah Kabar Baik yang tidak lama lagi juga akan mulai bersekolah kembali dari liburan mereka. Tuhan berkati mereka biar sejak mereka kecil mereka terus dibangun dan sembaran firman Tuhan. Hidup mereka boleh menjadi berkat. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami bawa juga buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juni kemarin. Biar damai sejahtera Tuhan, berkat dari Tuhan, kelimpahan sukacita juga memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan di akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan turun atas keluarga kami yang berulang tahun di bulan Juni untuk adik John Elvano Waru. Kami memberkati Dominic Wilber Rapano. Untuk Ibu Asmani kami memberkati Bapak Suryanto. Kami memberkati dalam nama Yesus Dean Bennett Kim Marhasil Manurung. Kami berdoa dalam nama Yesus berkat Allah turun atas Ibu Putih Waryanti. Tuhan memberkati Erina Aileen Kristela. Dan Tuhan memberkati Bapak Eka Arianto Marsani. Dalam nama Yesus seluruh keluarga kami diberkati Tuhan melimpah-limpah. Dan saat ini kami angkat tangan kami buka hati kami. Kami terima segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, masa depan keluarga kami diberkati. Apapun yang kami usahakan dengan kedua tangan kami di dalam Tuhan dibuat berhasil. Di dalam nama Yesus kami menerima segala berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.